Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farid Abdul Aziz, NRP 221019191. Pada percobaan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai lanjutan dari proyek sebelumnya, yang mana sebelumnya itu membaca data sensor suhu LM35 dengan device microcontroller ESP32. Nah, pada percobaan kali ini itu mengirimkan data yang sudah didapat tersebut ke Google Spreadsheet, jadi cloud storage gitu sistemnya. Langsung saja masuk ke IT yang harus dijelaskan poinnya. Sebentar. Oke, pertama membuat spreadsheetnya. Pertama, kita kunjungi dulu ini webnya. Ini webnya dari Google. Ini Google Sheet. Untuk membuatnya gampang, tinggal kita membuat pertama harus memiliki akun Google atau akun Gmail dan membuat sheet baru blank. Kemudian jika sudah akan muncul di sini seperti ini. Ini sistemnya itu dia nanti bakal mencatat data-data itu berbentuk kolom ke bawah seperti ini. Di sini saya kalau misalnya buatnya ada ADC atau analog digital computer untuk pembacaan ADC-nya. Kemudian ini pembacaan OPAMP atau tegangan yang dibaca dari ADC, kemudian LM35 tegangan sensor. Kemudian ini adalah suhu yang didapat, kemudian ini adalah warna LED-nya. Kemudian ini ada nama kolom header khusus, namanya timestamp. Ini akan dijelaskan nanti. Jadi intinya itu ini nama-nama yang header kolom yang akan digunakan nanti. Jadi lanjut, kedua, kita membuat software backend script editor Google ya. Jadi Google Spreadsheet ini sudah dilengkapi dengan namanya Google Script. Itu buatan Google, dibuat dari JavaScript. Jadi sini sudah tersedia di Google Sheet sendiri. Buka menu Tools, kemudian Script Editor. Nah, pada script editor ini kita bisa membuat scriptnya. Di sini bisa mengganti nama judulnya, nama file scriptnya. Sebelumnya di sini juga bisa mengganti nama sheetnya di sini. Kemudian ini dari mana scriptnya? Nah, di sini sudah ada URL-nya. Di sini tuh dia ada sebuah artikel di Medium tentang bagaimana cara mengupload data ke Google Sheet dari ESP32. Di sini ini sini ada source code-nya nanti ya. Nah ini source code-nya mungkin langsung di copy paste saja, paste di sini. Sedikit penjelasan mungkin ini fungsinya doget, ini untuk menerima datanya nanti. Kemudian di sini ada perulangan, jadi for in headers. Jadi untuk setiap headers di sini, jika headersnya timestamp, nah jadi timestamp ini nggak mesti di awal ya, bisa di akhir, di tengah. Jadi intinya kalau namanya timestamp dengan T besar di depannya, maka kita akan membuat ini string tanggal. Jadi to date, D ini dari new date, to date string, kemudian D to local time string, jadi membuat tanggal dan waktu, kemudian taruh di variable file. Kemudian di sini cell offset class row count, jadi akan ditambahkan di set value, jadi akan ditambahkan langsung di sini tanggal di mana data dibuat, jadi catatan data untuk di record. Kemudian selanjutnya di sini, kemudian bagaimana deploy ininya Google Script ya. Di sini ada menu publish ya, kemudian deploy as web app. Nah nanti di sini ada URL-nya, URL dari untuk mengakses Google Script atau Google Script web app-nya. Kemudian di sini ada execute, ada app as, ini adalah akun pemilik scriptnya, jadi dieksekusi sebagai siapa. Ini menggunakan akun Gmail atau akun Google. Kemudian di sini ada siapa saja yang memiliki akses ke ini. Jadi saya buat anyone event anonymous, jadi supaya ketika mengakses script ini dengan HTTP request ini tidak perlu autentikasi siapapun, jadi langsung siapa saja bisa melakukan request. Dan silang kemudian tadi deploy, kemudian ini karena mudah modifikasi jadi halamannya seperti ini, bukan halaman untuk deploynya. Sudah. Kemudian selanjutnya adalah testing. Oh ya, testing. Di sini saya testing menggunakan aplikasi nama Insomnia. Jadi Insomnia ini aplikasi untuk API tester. Selain Insomnia juga ada aplikasi-aplikasi lain seperti Postman atau bahkan dari Chrome API sendiri juga, Chrome extension juga ada. Ini contohnya, ini yang sering saya gunakan. Akan tetapi saya tidak bisa menggunakannya karena di sini ada keterangan error di mana Chrome API sendiri itu tidak mengizinkan untuk adanya respon berupa redirect. Bagaimana respon berupa redirect ini nanti akan dicoba di sini.
Pertama, ini adalah URL yang tadi di copy, di copy di sini, copy paste di sini. Kemudian nanti pilih tab query atau ya query. Itu di query itu bedanya ini sama body itu adalah query itu datanya bakal ditaruh di sini. Jadi data itu sebagai URL. Tanda tanya kemudian key value, key value, key value. Jadi ini saat ID data satu di sini ID data satu. Kemudian ID ini apa? ID ini nama sheetnya. Jadi data satu nama sheetnya di sini. Eh, jadi ini kemudian ada key-nya ADC, OPMP, M35, template. Ini sesuai di sini ya, sesuai kolom-kolomnya. Jadi ini key dan value-nya bakal dibentuk menjadi query seperti ini, disatukan dengan URL script. Eh, ini karena kita menggunakan HTTP method get. Kecuali kalau menggunakan HTTP method post maka atau selain get maka kita bisa menggunakan body. Kemudian ini sudah kita coba kirim send. Oke, ini menunggu loading. Nah, jika sudah maka akan ada pesan string sukses. Berarti sudah berhasil mengirimkan, nah datanya akan masuk. Ini data tanggal, ini data timestamp dari Google Script-nya. Ini hari, tanggal, ini waktu. Kemudian ini data yang tadi kita inputin ya. Jadi masuk ke sini sudah. Kemudian apa itu tadi respon sebagai redirect. Jadi ketika kita melakukan request ini, maka responnya tidak diberikan langsung oleh URL ini, tapi URL lain. Jadi dia memberikan URL. Responnya itu nanti di redirect ke URL lain, kemudian akan menampilkan pesan sukses. Saya tidak bisa. Kemudian lanjut, sudah testing. Kemudian konfigurasi WiFi. Konfigurasi WiFi cukup gampang karena saya sini menggunakan example project dari ESPDF-nya. Example project. Jadi di sini ada file SD config secara langsung. Yang dimodifikasi itu pada line 126 dan 127 ya. Di sini ada config example WiFi SSID. Ini nama WiFi-nya, nama SSID WiFi-nya nih. Kemudian ini ada passwordnya, password dari WiFi-nya taruh di sini. Kemudian setelah itu kita error check. Jadi ini adalah melakukan koneksi. Ini pada source code-nya, jadi untuk melakukan koneksinya pada fungsi main, up main. Ini ada ini, sample connect, jadi melakukan koneksi ke WiFi. Kemudian sinkronisasi dengan waktu SNTP. Di sini untuk melakukan sinkronisasi pertama di sini dia akan mengecek mengambil waktu, jadi time t now, kemudian struct time info, kemudian ini membuat waktu baru, kemudian dibuat local time, kemudian mengecek apakah tahunnya itu ini kurang dari tahun ini. Jadi maksudnya berarti waktunya itu belum di set. Jika belum di set maka dia akan menampilkan pesan ini waktu belum di set, kemudian akan mengerjakan fungsi obtain time. Fungsi obtain time ini dijelaskan di atas. Ini pertama ada inisialisasi SNTP untuk menginisialisasi SNTP-nya, jadi mengambil SNTP, mengambilkan pesan inisialisasi SNTP, kemudian mengaset operating mode-nya ini poll, jadi menarik data waktu. Kemudian ini server SNTP-nya, server NTP ini saya menggunakan ntp.bmkg.go.id. Kemudian ini ada set time change notification CB. Jadi ketika sudah berhasil SNTP maka akan ada menjalankan fungsi ini. Nah, isi fungsi ini akan menampilkan pesan ini. Kemudian ini menjalankan proses untuk mengambil SNTP-nya. Nah, kemudian di sini kan mengambil SNTP ini butuh sinkronus. Jadi di sini kita membuat waktu baru, kemudian kita ada retry count. Jadi retry count ini maksimal tuh 30. Jadi dia akan terus mencoba menunggu. Jadi ketika selama SNTP dia akan menjalankan ini, apakah SNTP sudah dibuat atau retry-nya ditambah terus. Jadi retry-nya perulangan ditambah terus. Jika belum maka dia akan menunggu lagi. Jadi kemudian delay-nya 2 detik. Jadi setiap 2 detik dia bakal menampilkan pesan tunggu ini. Jadi maksimal waktu tunggu untuk melakukan SNTP itu 1 menit 30 kali 2. Jika sudah berhasil atau sudah habis percobaannya, jadi sudah 30 maksimal, ya dia dilewatin, berarti tidak berhasil. Dan jika berhasil ya ini dia di set waktunya, waktu dari ini dari device ESP32. Mungkin begitu. Terus nih dalam program utamanya ini kita mengambil waktu, jadi membuat waktu baru. Kemudian ini ada stringnya ini untuk mendapatkan data waktunya dalam bentuk string. Jadi ini mendapatkan data waktu, mengubah jadi local time. Kemudian ini ada start time buff, jadi diubah masuk ke string. Kemudian sebelumnya tadi juga ada ini untuk mengaset zona waktu.
Jadi WIB7 kemudian ini di set zona waktu, jadi pas udah open time dia bakal set zona waktu dulu. Kemudian ini dimasukkan ke ini, ke variabel ini, kemudian akan menampilkan ini. Jadi waktunya itu sekarang dengan lokasi Jakarta atau WIB7 tuh beberapa tanggal berapa gitu. Mungkin itu SNTP, kemudian HTTP request. Nah ini program bagian utamanya. Langsung saja dari sini. Jadi pertama ini pembacaan ADC dengan multisampling seperti project sebelumnya. Kemudian ini pembacaan tegangan dengan fungsi ini, pembacaan tegangan LM35, tegangan di bagian bawah, kemudian ini pembacaan suhu. Kemudian ini ada char result untuk menampilkan data yang akan dikirimkan nanti. Data yang dikirimkan tuh ini diisi ini. Pertama HTTP metodenya menggunakan get, kemudian ini ada %s string yang masuk adalah web URL. Web URL ini sendiri definisikan di atas. Isinya tuh ini URL yang tadi dari Google Script ya tadi itu yang sudah diambil. Kemudian di sini ada ID data 1. Ini tadi URL-nya sesuai yang tadi ini. Kemudian ada amplifier OP-AMP, tegangannya itu voltage, kemudian tegangan LM35, kemudian suhu, kemudian ini ada sisa terakhir ini ada LED. Jadi ini kita kosongin isinya. Nah, ini yang bakal diisi di sini disambungin. Jadi ketika suhunya kurang dari 25 derajat bakal warna biru, nah ngirim data dulu, kemudian jika kurang dari 30 lebih dari 25 bakal green, dan lebih dari 30 maka red. TTP ini akan mengeset GPIO untuk menampilkan LED-nya yang dari project sebelumnya. Jadi LED juga ada. Kemudian di sini mengirimkan data ke server. Jadi keterangan bahwa sudah mau mulai mengirimkan data ke server. Ini mengeset header webnya. Jadi ini penting. Ini agar tahu bahwa data yang dikirimkan itu dalam bentuk HTTP, kemudian user dalam bentuk protokol HTTP, kemudian ini user AG ini device asal dari datanya, ESPDF, ESP32. Kemudian kita menambahkan header web ke tadi yang data yang mau dikirimkan result itu. Kemudian kita menampilkan dulu data yang mau dikirimkan seperti apa. Kemudian ini request, jadi ada cara pointer request. Jadi di sini result ini masih ikut pointer request biar untuk dikirimkan itu harus bentuk seperti ini. Kemudian ini karena dia harus dipecah datanya. Kemudian ini ada CFG. Ini konfigurasi sertifikat. Kan karena kita mau HTTPS di sini, jadi ini ada sertifikatnya. Ini buff, ini isinya, kemudian ini jumlah data sertifikatnya, bytesnya n kurang start. Sebelum sudah didefinisikan juga di atas ini start n. Kemudian ini membuat koneksi HTTP baru, USB TLS HTTP new. Ini ada web URL-nya yang tadi. Kemudian ini ada CFG konfigurasi. Ini dengan konfigurasi ini berarti kita telah membuat koneksi HTTPS, di mana menggunakan TLS, protokol TLS untuk keamanannya. Kemudian ini apabila koneksinya tidak sama dengan 0 atau ada berhasil koneksi, maka akan menampilkan pesan connection stabilized. Jika tidak berhasil, maka menampilkan error connection failed. Kemudian lanjut ke exit. Ini exit. Kemudian ini program untuk mengirimkan datanya. Jadi mengirimkan data itu di sini. Ini ada variable written bytes, ini data yang sudah dibuat, dikirimkan. Kemudian ini ada perulangan. Perulangan di sini ini akan terus-menerus diulang jadi untuk mengirimkan data, dimana ketika data yang sudah dikirimkan masih kurang dari jumlah data. Jadi ketika sudah pas jumlah data yang sudah dikirimkan sudah sesuai, maka akan berhenti. Di sini adalah fungsi untuk mengirimkan data ISP TLS convert. Ini koneksinya, ini data yang mau dikirimkan, ini jumlah datanya, jumlah data request yang mau dikirimkan dikurang jumlah yang sudah dikirimkan. Jadi apabila data banyak maka akan dipotong jadi sebagian-sebagian. Kemudian ini red, ini data sudah dikirimkan. Apabila datanya itu lebih dari 0 atau ada, maka akan menampilkan ini berapa jumlah data yang dikirimkan. Kemudian akan ditambahkan jumlah data yang sudah dikirimkan itu. Jadi ya biar untuk di keep tracking, biar tetap update, jadi tetap update. Kemudian ini jika error maka akan menampilkan error ini, kemudian akan pergi ke exit. Kemudian di sini exit isinya apa? Di sini ada USB TLS delete untuk menghapus koneksi, menghancurkan koneksinya. Kemudian ini ada pucar selesai, enter. Kemudian ini request count, ini untuk mencatat sudah berapa kali request. Jadi di sini completed request.count dengan request count dengan graman. Jadi tiap kita melakukan request maka akan ditambah nilainya. Jadi catat sudah berapa kali request. Kemudian ini delaynya tiap 5 detik. Jadi melakukan perulangan melakukan programnya tiap 5 detik untuk mengirimkan data. Kemudian di sini ada tag, ini ada keterangan starting again. Jadi memulai lagi.
Oke, sudah. Selanjutnya adalah mungkin udah cobaan ya selanjutnya. Kita coba programnya. Ini device disambungkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita build projectnya, build flash and start monitor. Yang pertama ini di build dulu projectnya. Selanjutnya kita lihat outputnya di sini. Mulai build project. Sudah memasuki tahap flashing, jadi mulai upload programnya ke ESP32. Oke, sudah selanjutnya tahap monitoring. Jadi di sini tahap monitoringnya pertama dia melakukan koneksi ke WiFi. Jadi di sini ke WiFi, kemudian eh, ini mengambil IP DHCP, masuk DHCP, kemudian di sini mengecek waktu, belum di set waktunya, kemudian melakukan insert SNTP, menunggu. Ini percobaannya cukup sekali saja di sini ya. Jadi langsung dapat SNTP ini sudah diskriminalisasi. Kemudian langsung menampilkan waktunya itu berapa. Kemudian ini mulai proses pengiriman data, jadi menampilkan datanya dikirim, mulai dikirim dengan waktunya itu kapan. Kemudian ini data yang mau dikirimkan, HTTP metadata, ini URL-nya, kemudian ini header-nya. Kemudian koneksi sudah dibuat, ini data yang dikirimkan. Sudah dikirimkan, maka ini complete one request, data sudah berhasil dikirim. Satu request, kemudian diulang lagi, starting again, mulai lagi programnya, kemudian mengirimkan data lagi. Seperti itu terus menerus. Sudah 8 request, jadi sudah mengirimkan 8 kali terus menerus. Mungkin ini datanya waktu ini waktu timestamp sudah dari Google Script, kemudian data pembacaan ABC. Ini pembacaan data tegangan tadi yang dikirimkan ini suhu, kemudian ini lampunya warna apa. Ini sesuai, jadi lampu dapat green, di sini juga LED yang keluar adalah green. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.